yang dianjurkan dari nasional menggunakan apa untuk disinfektan di tempat-tempat umum? Halo Bapak Andre. Iya Ibu, ya. Ya, mohon maaf nih Bapak Andre, kami tidak bisa memberitahu untuk informasinya karena kami kurang mengetahui. Karena kan untuk 119 sendiri kami hanya untuk membantu. Oke, kita telah dengar bersama tadi hotline COVID-19 yang kita sudah dengarkan apa yang menjadi informasi yang diberikan, bahwa mereka juga masih tidak bisa untuk memberikan informasi peracikan desinfektan yang ada. Oleh karena itu, peracikan desinfektan ada kita bisa berpatokan pada website LIPI, ada juga di website CDC Global dengan anjuran dari WHO. Jadi kita perlu tahu dulu apa perbedaan mendasar antara cleaning, sanitizing dengan disinfection. Cleaning adalah membersihkan permukaan atau membersihkan benda-benda ini untuk mengurangi kuman. Sementara disinfection adalah proses untuk membunuh kuman. Kemudian untuk sanitizing itu adalah proses untuk mengurangi jumlah kuman sampai batas normal. Nah, cara mengurangi kuman ini itu bisa menggunakan cleaning maupun disinfection. Nah, ketika kita sudah mengetahui perbedaan antara tiga ini, cleaning, disinfection, dan sanitizing, kita bisa menerapkannya di tempat-tempat umum untuk mencegah penularan COVID-19. Nah, kalau untuk disinfection itu pada benda-benda mati seperti meja, kursi, dan lain-lain. Tetapi untuk benda-benda hidup seperti jaringan tubuh kita ini, seperti tangan kita, itu menggunakan antiseptik. Nah, jadi antiseptik itu untuk jaringan hidup. Sementara kalau untuk benda mati seperti ini namanya desinfektan atau desinfeksi. Nah, setelah kita mengetahui itu, bagaimana caranya supaya efektif penanganan COVID ini atau penyemprotan, kita harus melakukan cleaning dan disinfection. Artinya kita harus melakukan pembersihan dan melakukan penyemprotan. Kalau cuma penyemprotan tanpa membersihkan juga kurang efektif. Nah, setelah kita menyemprot atau sebelum menyemprot kita lakukan pembersihan. Jadi tetap kita menjaga kebersihan, lalu kita gunakan semprot atau desinfeksi untuk membunuh kuman-kuman yang kita tuju. Jadi untuk membunuh kuman-kuman tertentu itu bahan-bahannya berbeda-beda. Nah, kalau kita mau membunuh virus dan membunuh bakteri tentu beda, karena tujuan kita berbeda atau organisme yang kita akan bunuh itu berbeda. Oleh karena itu bahan-bahannya juga tentu berbeda. Nah, kalau kita merujuk di COVID-19 ini, itu seperti yang kita ketahui bersama melalui media-media bahwa COVID-19 ini sangat mudah atau sangat rapuh, sangat mudah hancur. Karena apa? Karena dia cuma dilapisi oleh lapisan-lapisan lemak. Nah, karena sifatnya yang mudah hancur ini dan dilapisi lapisan lemak, jadi dia cukup dibasmi dengan bahan-bahan yang mengandung deterjen atau basah, sehingga dia akan berikatan dengan lemak yang ada yang melapisi virus tersebut, sehingga dia mudah mati. Nah, ada beberapa yang dianjurkan dari yang kita lihat selama ini untuk melakukan desinfektan. Kita bisa menggunakan karbol wipol, kita bisa menggunakan Biclean, kita bisa menggunakan deterjen. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita memakai desinfektan itu dengan baik dan tepat. Nah, kalau kita mau melakukan desinfeksi secara efektif, lakukanlah di tempat-tempat yang sering disentuh, seperti meja, kursi, gagang pintu. Nah, kalau yang tidak terlalu sering disentuh orang, tidak terlalu sering dilalui orang, tidak perlu sepertinya kita melakukan desinfeksi di situ, karena hanya membuang-buang cairan desinfektan. Kemudian kita melakukan desinfeksi itu secara rutin, terutama dalam masa darurat bencana COVID ini, kita lakukan secara rutin di tempat-tempat umum seperti yang sudah jelaskan tadi, sehingga kita bisa menghindari penularan virus COVID. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa menurut WHO, beberapa penelitian menunjukkan bahwa virus dapat bertahan selama 48 jam di permukaan benda-benda. Nah, oleh karena itu kita sekiranya secara rutin melakukan desinfeksi, terutama di tempat-tempat umum seperti puskesmas, tempat saya berada ini, kemudian di tempat-tempat umum lainnya, di terminal, di pasar, yang dimana orang sering datang dan sering
dilalui orang. Nah, mengingat tadi beberapa penelitian atau beberapa studi mengungkapkan bahwa virus dapat bertahan selama 48 jam. Oleh karena itu sebisa mungkin setiap hari dilakukan pembersihan setiap kali ada orang-orang yang datang atau lewat di tempat tersebut. Kemudian kita melakukan pembersihan dan desinfeksi secara benar. Nah, melakukan pembersihan secara benar atau melakukan penyemprotan secara benar ini perlu kita lihat sesuai dengan label dari bahan-bahan yang kita pakai. Nah, kalau kita yang sering kita pakai saat ini, kita akan bahas penggunaan Baiklin, nah, atau pemutih, nah, akan bleach. Nah, pemutih ini sesuai dengan yang ada tertera di keterangan pemutih ini, dia, nah, hindarkan dari bahan dan alat yang mengandung logam karena dapat menimbulkan karat. Nah, inilah yang dimaksud bahwa beberapa cairan desinfektan itu dapat bersifat low korosif, artinya dapat menimbulkan karat. Jadi sekiranya kita menyemprot di benda-benda besi supaya benda-benda tersebut tidak gampang rusak, kita ikuti dengan cleaning atau membersihkan dengan lap. Kemudian ya, kita lihat lagi, perhatian dapat menyebabkan iritasi pada mata dan kulit. Nah, Baiklin ini, cairan Baiklin atau yang dinamakan ini cairan sodium hipoklorit, jadi mengandung sodium hipoklorit. Bahan aktif NaClO, jadi sodium hipoklorit atau natrium hipoklorit. Nah, untuk menggunakan ini kita mencampurkan, lihat keterangannya di situ, larutkan 30 ml Baiklin ke dalam 2 liter air untuk kamar mandi bersih dari jamur. Nah, untuk lantai bersih dan nyaman 30 ml Baiklin ke dalam 2 liter air. Dapur bersih dan menyenangkan 30 ml Baiklin ke dalam 2 liter air. Nah, rata-rata yang digunakan adalah 30 ml ke dalam 2 liter air. Nah, kalau kita lihat secara sederhana, 2 sendok makan dalam 1 liter air untuk kita pakai dalam penanganan COVID-19 ini. Nah, jadi kita bisa menggunakan ini sebagai cairan desinfektan yang sudah dicampur air untuk membunuh virus COVID-19 dan beberapa kuman lainnya. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui bahwa kita dalam penggunaan atau melakukan penyemprotan menggunakan Baiklin ini, gunakanlah pelindung tangan dan pelindung mulut, hidung, dan mata, supaya cairan tersebut tidak mengenai kita dan menimbulkan iritasi. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa desinfeksi itu merupakan membunuh kuman di benda-benda mati, sementara untuk di benda hidup, jaringan hidup, namanya antiseptik. Oleh karena itu tidak dianjurkan kepada kita untuk menyemprotkan langsung cairan Baiklin ini langsung ke kulit atau langsung ke tubuh orang tanpa pelapis. Nah, bagaimana pertanyaannya, bagaimana dengan disinfection chamber atau bilik penyemprotan? Nah, bilik penyemprotan itu sebenarnya ditujukan kepada orang-orang dengan pakaian APD lengkap. Jadi menggunakan APD lengkap masuk ke dalam bilik penyemprotan sehingga tidak menyentuh langsung kulit. Nah, biasanya di petugas-petugas kesehatan yang melakukan full atau overall APD overall. Jadi yang APD-nya lengkap dari kepala sampai di kaki. Nah, kalau kita tidak menggunakan APD lengkap seperti itu, kurang tepat kalau kita menggunakan disinfection chamber atau langsung menyemprotkan cairan desinfektan langsung ke tubuh atau permukaan kulit kita. Kemudian yang perlu kita ketahui bahwa cairan desinfektan ini tertulis di keterangannya, jangan dicampur dengan bahan pembersih lainnya karena dapat menimbulkan gas berbahaya. Nah, jadi kalau untuk desinfektan yang kita pakai, kita cukup menggunakan cairan Baiklin ini sudah cukup untuk dilakukan pembersihan atau melakukan desinfeksi membunuh virus COVID-19. Jadi tidak perlu dicampur-campur, cukup dengan Baiklin ini kita sudah bisa membunuh
virus COVID-19. Jadi demikian dari kami. Yang perlu kita ketahui lagi adalah jadi use menggunakan produk dengan benar sesuai dengan apa yang diarahkan atau apa yang ada di dalam keterangan benda tersebut atau keterangan dari produk ini. Kalau kita gunakan by clean, kita lihat keterangan produk seperti apa. Kemudian yang perlu kita ketahui lagi bahwa untuk membuang sampah pada tempatnya, membuang sampah dengan tepat. Kemudian untuk cairan desinfeksi lainnya ada banyak seperti karbol wipol atau pin oil. Kita bisa menggunakan berbagai macam cairan desinfektan sesuai, dan yang tentunya kita jangan lupa untuk melihat apa yang menjadi keterangan bagaimana cara penggunaan yang benar yang sudah tertera di keterangan produk tersebut. Oke, demikian. Semoga cairan atau desinfeksi yang kita lakukan itu benar-benar efektif dan bermanfaat.